Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rajin dan pandainya kita bersyukur, kita digolongkan oleh Allah kepada abadan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat, di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ada sebuah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap pribadi yang mengaku dia beragama Islam. Tidak peduli apapun itu profesinya, tidak peduli apapun itu pekerjaannya, tidak peduli apapun itu pangkat dan jabatannya, namun kewajiban itu mesti dibebankan dan mesti dikerjakan tatkala dia masih berpikir, tatkala akalnya masih berada pada tubuhnya. Apa kewajiban itu? Kewajiban melaksanakan ibadah solat. Namun yang terjadi kadang bagi kita, solat yang kita lakukan kadang hanya solat pelepas kewajiban. Solat yang kita lakukan kadang solat yang penuh dengan, ada tatkala penuh dengan asa cepat, yang penting selesai. Makanya solat tersebut tidak menjiwai kepada jiwa kita, tidak menjiwai kepada pribadi kita. Karena sejatinya sesuai dengan firman Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dampak pertama yang dirasakan oleh manusia ketika dia melakukan salat bukan yang lain yang diberikan oleh Allah, tapi dampak perubahan itu kepada akhlaknya, kepada pribadinya. Maka di sini kenapa sering kadang kita lihat Bapak dan Ibu, dia rajin sholat, namun kadang masih ada juga dia bermaksiat. Dia rajin sholat, namun kadang lisannya masih juga menyakiti. Dia rajin sholat, namun kadang tindakannya masih juga membuat orang sakit hati. Apa penyebabnya? Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah terjadinya kesalahan-kesalahan kecil yang dia perbuat dalam ibadah solat yang dia lakukan. Atau bisa jadi niat dia solat bukan karena lillahi ta'ala, tapi niat dia solat untuk dilihat oleh manusia, supaya dia dikatakan sebagai seorang yang soleh atau soleh. Maka fokus kita pada kajian subuh ini Bapak dan Ibu mengenai adanya beberapa kesalahan-kesalahan yang kadang terjadi dalam ibadah solat yang kita lakukan. Kesalahan itu kalau dia kesalahan yang membuat batal solat karena meninggalkan rukun dalam solat, tatkala dia meninggalkan rukun maka batal solat tersebut. Namun tatkala terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak sampai membatalkan sholat, maka kesalahan kecil tersebutlah yang membuat nilai dari sholat kita berkurang. Apa kesalahan yang pertama? Kesalahan yang pertama adalah was-was ketika takbiratul ihram. Was-was ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram sajalah was-was kita. Di awal sajalah was-was, maka sampai kepada akhir, maka sholat tersebut tidak kita nikmati. Kadang baru saja Allahu Akbar, lah dilipik tangan, takana yang lain, kompor lalu dimatikan lain, kunci kok di situ kiranya terletak. Was-was banyak was-wasnya tadi. Akhirnya diulang balik. Allahu Akbar.
pengulangan-pengulangan itu dinamakan dengan was-was. Apa penyebab was-was itu? Penyebab was-was itu bisa jadi pertama, ketika kita hendak melaksanakan wudu, ada kebiasaan di wudu kita mau dalam keadaan berwudu. Memang ianya tidak membatalkan, tapi ketika mau dalam berwudu, maka mengurangi kadar kualitas wudu kita. Ada yang kedua, was-was ketika dalam salat itu ada kebiasaan kita menyilang-nyilangkan jari. Kalau dalam bahasa fikihnya disebut dengan tashbik. Tashbik. Kalau dalam bahasa, kalau kita maknai, kalaunya tasbih beda. Tasbih mengucapkan zikir subhanallah. Tapi yang dimaksud adalah tashbik. Tashbik itu adalah menyilang-nyilangkan jari sampai nyoba bunyi. Maka kebiasaan seperti itu yang membuat nilai kekhusyukan di awal salat itu menjadi berkurang. Masuk kepada yang pertama, masalah takbiratul ihram. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kita mulai membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada yang membaca cereh Allahu Akbar. Beda ketika dipanjangkan Allahu Akbar, maka dia bermakna, kalau Allahu Akbar bermakna Allah itu maha besar. Tapi ketika dipanjangkan A-nya itu Allahu Akbar, maka dia bermakna apakah Allah itu maha besar. Kita yang mempertanyakannya. Maka tidak usah dipanjangkan ketika A-nya itu Allahu Akbar. Ada lagi yang seperti ini, ketika dia membaca takbir itu Allahu Akbar, A-nya itu yang dipanjangkan. Ada lagi yang merubah kata K itu menjadi kata Kha atau huruf Kha. Bukan Allahu Akbar, tapi dia baca Allahu Akbar. Kalau dibaca Allahu Akbar, bukan Allah yang maha besar, tapi Allah yang mengkhabari, memberi kabar. Ada lagi yang membaca sengaja dia qalqalahkan Allahu Akbar. Ketika dia qalqalahkan, maka maknanya pun juga berbeda. Maka dalam takbiratul ihram itu Allahu Akbar memang A dan bertemu dengan huruf K biasa. Tidak ada panjang di awal dan tidak ada pula panjang ketika sebelum memasuki, ketika bertemu dengan huruf K itu. Allahu Akbar. Selanjutnya Bapak dan Ibu, berapa kali kita disunnahkan mengangkat tangan dalam sholat itu? Masih dalam pembahasan takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Berapa kali? Kadang tatkala kita setiap kali pindah gerakan, maka setiap kali itu pula kita mengangkat tangan. Di situ kadang yang keliru. Setiap pindah gerakan dari i'tidal menuju sujud, jangkit nyujud tangan Allahu Akbar. Bangkit dari sujud kedua menuju rakaat kedua, Allahu Akbar, jangkit nyujud tangan. Maka sunnah mengangkat tangan itu ada pada 4 posisi. Jadi sunnah mengangkat tangan itu ada pada 4 posisi. Posisi yang pertama dalam mengangkat tangan itu ketika dia takbiratul ihram. Maka bagi apa-apa, 2 pilihan versinya mangkit tangan. Bolehnya sampai kepada pangkat telinga atau talingo, boleh sampai hanya sebatas bahu. Tapi kalau bagi ibu, dicukupkan saja Allahu Akbar sampai bagian dada dan lebih ditutupi. Jadi tidak ada ceritanya orang yang memang langsung saja Allahu Akbar. Kami memang menganggap Allah itu maha gadang, stadium maka harus tinggi Allahu Akbar. Tidak ada ceritanya model itu.
Apakah harus ditutup serapat-rapatnya, Ustaz? Allahu Akbar. Maka jawabannya adalah posisi mengangkat tangan itu rileks, tidak terlalu dipaksakan tertutup dan tidak harus dipaksakan terbuka. Allahu Akbar. Bagi ibu ditutupi sedikit. Dan takbir yang pertama itu di waktu takbiratul ihram. Nah, di waktu takbiratul ihram ada satu kebiasaan mungkin bagi ibu-ibu, khusus bagi ibu-ibu. Kadang kita pergi salat di daerah yang masuklah contoh di Kota Padang yang anginnya luar biasa. Kadang di setiap masjid, setiap dindingnya tadi kipihnya, kancangnya minta ampun. Dia ibu ke salatnya dakik kipih, mukena yang dipakai mukena yang tipis. Takwiknya tabang-tabang mukenanya tadinya tambah gerakannya tadi. Allahu Akbar. Diambiaknya mukena bagian siko, yang bagian kiri pun diambiaknya juga. Maka disitulah menambah gerakan dalam takbiratul ihram. Kalau takwik mukena tadi ditabang-tabangkan, dilayuk-layukkan sama angin, maka dicukupkan saja, pindah saja cari posisi di tengah. Jadi tidak usah ditambah-tambah gerakan. Allahu Akbar seperti sikap biasanya, bukan Allahu Akbar diambil kiri, diambil kanan. Tujuannya supaya tidak ditabang-tabangkan sama angin, Ustaz. Takbir yang kedua kapan? Tadi di waktu takbiratul ihram. Maka takbir yang kedua itu dibaca ketika selesai kita Bapak dan Ibu membaca surat pilihan. Selesai waladhdallin amin, surat Al-Fatihah, dan dia baca surat pilihan dan sudah selesai, maka dia takbir Allahu Akbar. Atau bagi yang sampai bahu Allahu Akbar, maka sunnah yang kedua mengangkat tangan ketika dia mau ruku. Kapan sunnah mengangkat tangan yang ketiga? Ketika dia bangkit dari ruku seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Maka sunnah yang ketiga, ketika dia bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, atau Sami Allahu liman hamidah. Kapan sunnah mengangkat tangan yang keempat? Sunnah mengangkat tangan yang keempat itu tatkala dia bangkit dari duduk tasyahud awal. Jadi ketika dari i'tidal menuju sujud, maka tidak ada yang selanjutnya bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, maka tidak ada pula mengangkat tangan. Maka sunnah mengangkat tangan itu ketika dia bangkit dari tahiyat yang pertama, Allahu Akbar. Maka di salat-salat seperti salat zuhur, asar, maghrib, dan isya, karena posisinya ada duduk tasyahud awal, maka sunnahnya mengangkat tangan selesai duduk tasyahud awal, mau naik ke rakaat ketiga, maka dia disunnahkan mengangkat tangan. Maka 4 posisi itulah posisi disunnahkan mengangkat tangan. Jadi bukan hanya setiap kali pindah gerakan, pindah pula kita mengangkat tangan, bukan seperti itu. Selanjutnya Pak dan Ibu, ada mungkin pertanyaan bagi kita, apakah setiap kali imam membaca takbir, apakah makmum juga ikut membaca takbir? Jadi ketika imam membaca Allahu Akbar, apakah makmum diam saja? Ketika imam membaca Allahu Akbar mau ruku, apakah makmum juga diam saja? Atau apakah ketika imam sudah mulai bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua Allahu Akbar, apakah makmum diam saja? Maka jawabannya adalah tatkala imam membaca takbir, maka makmum pun juga mengikuti membaca takbir. Takbir yang dimaksud itu adalah setiap kali takbir intiqal, pindah gerakan dari gerakan yang seperti ini tagak menuju ruku,
atau dari duduk menuju sujud terakhir, atau dari sujud menuju berdiri. Maka setiap kali imam membaca, maka makmum juga ikut membaca takbir itu. Dan selanjutnya sebagai penutup Bapak dan Ibu, ada kesalahan lanjutan lah dimulainya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nyelipik tangan dari awal sampai akhirnya solat, nan mului tadi tidak bergerak-gerak saja. Solatnya solat dalam hati, Ustaz. Sama bagi ibu-ibu, cintanya kepada udahnya cinta dalam hati kan. Maka solat itu selaras apa yang disampaikan, dikatakan oleh hati dan diucapkan oleh mulut, tapi tidak harus juga dibunyikan. Bagi yang membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, dikarehkan mana tidak. Cukup antara kita dan yang di atas yang tahu. Bergerak mulut tadi, bukan diam saja. Kadang Allahu Akbar dari awal sampai akhir tidak bergerak-gerak saja mulutnya. Maka mestinya apa yang disampaikan terucap pula oleh lisan. Ada pula yang lainnya, dari awal solat sampai kepada akhir solat Allahu Akbar, matunya dari awal sampai akhir matunya tidak pernah terbuka, dipiciangkannya saja matunya tadi. Ada orang yang solatnya suka piciangkan matu. Padahal sejatinya dalam solat itu kita diperintahkan untuk melihat ke tempat sujud. Tapi kok dari awal solat sampai akhir matunya dipiciangkan. Maka mestinya mata itu jangan dipiciangkan. Apa sebab? Ya melihatlah ke tempat sujud, atau fokus dengan satu tujuan kau sampai sujud itu. Apakah Nabi menutup mata dalam solat? Kalau Nabi menutup mata, ada sebuah hadis seperti ini. Tatkala bertemu dua yang hitam, dua yang hitam itu dimaksudkan adalah ular yang hitam atau enggak kalajengking. Maka bertemu dua yang hitam itu dalam solat, maka bunuhlah. Tahu kita ada kalajengking atau tahu kita ada ular, itu mata tak tutup atau mata tak buka? Mata tak buka. Maka kadang ada pula yang menyampaikan, kami khusyuknya Ustaz mesti tutup mata. Bukan khusyuknya dalam mesti menutup mata. Kadang pangana kita sedang banyak-banyaknya, tidak kita freshkan dulu sebelum sholat. Maka kadang tidak ada hubungannya antara menutup mata dengan kekhusyukan dalam sholat yang kita lakukan. Dan terakhir, ada mungkin kesalahan sedikit ketika sudah mulai takbiratul ihram Allahu Akbar. Bagi apa dan ibu yang membaca doa iftitahnya Allahumma ba'id, imam membaca doa iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Berbeda bacaan doa iftitah imam dengan makmum, bagaimana Ustaz? Maka dalam hal ini tidak masalah. Atau makmum atau sebaliknya, maka dalam hal ini tidak masalah. Namun perlu juga kadang kita perhatikan, bagi yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, bagi apa dan ibu, kadang ikut acuk tabalik-balik kita dalam membacanya. Di mana tak tabalik-baliknya? Tiba dikata di kalimat hanifa muslimau wa ma ana minal, di situ kadang acuk tabalik. Tiba di hanifa muslimau wa ma ana minal dibaca muslimin. Yang seharusnya musyrikinnya baca muslimin. Tiba di la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, yang seharusnya musliminnya baca musyrikin. Akhirnya yang terjadi apa? Salah baca, salah arti, salah makna, salah tujuan. Ketikalah salah tujuan, maka wajarlah solat yang kita lakukan kadang tidak menjiwai dalam keseharian dan kehidupan kita. Jadi itulah Pak dan Ibu, masalah yang pertama, masalah takbiratul ihram. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kepada kesalahan lanjutannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.